Selamat sore menjelang petang pada sahabat semua. Di sini saya akan sedikit berbagi tutorial mengenai cara menyambung karet tensioner atau karet bantalan kamret. Tepatnya itu karet bantalan kamret pada motor Mio Sporty yang mengalami patah seperti ini. Kan pernah mungkin para sahabat mengalami karet bantalan kamretnya ini mengalami patah padahal tidak masuk anggaran dan tiba-tiba mengalami patah. Ini bisa diakali dengan cara kita kasih kawat bagian sini, nanti kita bor kanan kiri, kita satukan seperti ini. Kita gunakan dua lem, yang pertama lem Alteco, yang kedua lem plastik steel atau lem Dekton untuk menyambungnya. Tapi harus kita kasih tulang di bagian sambungannya ini. Nanti kita kasih tulang dengan cara kita kasih kawat. Kita kasih kawat terus baru nanti ditutup lem. Ini caranya seperti itu. Jadi nanti bisa tersambung kembali seperti ini. Ini kenapa saya videokan ini, karena kadang-kadang tidak sengaja terjadi patah seperti ini pas posisi kita melepas itu, ketika tertekan atau gimana, ketika tidak diganti itu bisa diakali dengan cara ini. Ini saya tujukan bagi yang istilahnya itu minat atau berani saja melakukan hal yang seperti ini, karena kalau menurut standar Yamaha kalau sudah patah seperti ini mending lebih baik diganti. Jadi tidak saya paksakan, pokoknya yang berani saja melakukan hal yang seperti ini. Soalnya kalau istilahnya itu diambil kuatnya itu tetap bagusan yang diganti. Tapi ini juga tidak kalah kuat, istilahnya itu aman lah pokoknya. Saya bikin video ini jadi tidak ada keraguan, karena saya sudah membuktikan ketika hal yang seperti ini atau bantalan kamret seperti ini mengalami patah, itu saya akali dengan cara itu tadi, saya bor kanan kiri, terus saya kasih kawat, saya lem Alteco dulu, baru saya sambung. Setelah itu kita tutup pakai lem plastik steel, karena posisinya ini nanti di bagian sini, di bagian blok ini menempel di, istilahnya itu ada penahannya bagian blok. Jadi setelah saya katakan aman itu karena ini posisinya kan masuknya seperti ini, dicowakan ini, dan ini masuk di bagian dudukannya blok mesin. Terus posisi sambungannya ini kan seperti ini, seperti ini. Jadi ketika kita sambung itu di bagian bawah itu sudah ada penahan, itu yaitu di bagian blok burungnya ini. Jadi istilahnya itu bisa aman lah pokoknya, karena walaupun tertekan kamret atau rantai keteng itu nanti tidak berefek pada sambungannya. Istilahnya itu aman karena sudah ada penahan. Jadi fungsi lem dan bagian kawatnya itu hanya istilahnya itu supaya ini tidak geser-geser, tidak geser-geser juga tidak lepas istilahnya. Jadi karena ini kan sudah ditahan seperti ini, ditahan di bagian blok bawahnya ini, istilahnya kan mentok seperti ini, jadi aman, mentok seperti ini, ada penahannya lah pokoknya. Ini yang saja kita akali, kita mulai, kita bor dulu, terus habis itu kita cowak, terus kita tali kawatnya, di situ baru ditutup lem. Begitu caranya. Ini langsung saja kita eksekusi. Ini saya menggunakan mata bor yang 3 mili. Sebenarnya kalau lebih enaknya pakai bor mata bor 2 mili, karena 2 milinya mata bor 2 milinya sudah patah. Ini saya terpaksa menggunakan yang 3 mili. Ini langsung saja kita lakukan proses pengeboran. Ini 3 mili, berada di 3 mili, mata bornya 3 mili.
Ini saya sudah siapkan bekas spare kampas rem, nih. Ini saya minta nanti kita ambil kawatnya, terus bekas kawat sepul, motor yang kecil juga nggak apa-apa, yang lebih kecil malah lebih enak. Terus lem Alteco sama lem plastik steel. Langsung kita eksekusi, kita potong dulu bagian ini ya. Nah, sebelum kita sambung seperti ini, kita kasih kawat dulu saja. Kita masukkan kawatnya seperti ini. Terus kita tetesi dulu. Jadi sebelum kita kencangkan bagian kawatnya ini kita tetesi dulu Alteco atau lem Korea seperti ini. Fungsinya supaya bisa lurus karet bantalannya ini, jadi bisa plek kembali semula. Nah, ini sudah kembali semula sambungannya, tinggal kita kencangkan bagian kawatnya. Kita potong, terus kita tekuk, kita lipat seperti ini. Ini karena berada di bawah, jadi nanti tidak mengganggu posisinya dari karet bantalan ini. Aman lah pokoknya. Setelah seperti ini, kita isikan kawat yang kita potong tadi di bagian sini. Fungsinya untuk tulang. Nanti kita tutup lem, jadi ini walaupun nanti patah ini tidak bisa lepas karena melekat sama lem di bagian sini. Kita menggunakan lem plastik steel atau lem nih Dekton. Ini kenapa saya kasih coakan seperti ini? Ini fungsinya nanti untuk tempat kita menaruh kawat, bekas kawat rem nih, kawat kampas rem maksudnya. Ini kita taruh di sini. Jadi posisinya itu bisa sejajar nanti, bisa sejajar sama ininya. Jadi tidak mengganggu di bagian sisi pinggirnya. Langsung kita lakukan saja, terus kita lem pakai lem plastik steel. Nah, bagian lem plastik steelnya terus kawat yang kita potong tadi kita kasih di sini, kita kasih di coakannya ini tadi, terus baru kita tutup pakai lem ini. Kalau enggak di bagian bawahnya juga dikasih juga lebih baik, lebih bagus. Jadi istilahnya itu merekatnya itu atas bawah lemnya nanti. Nah, kita kasih di tengah-tengahnya seperti ini. Setelah seperti ini baru kita tutup pakai lem, jadi tidak kelihatan, terus aman, tidak bisa kemana-mana bagian kawatnya itu karena sudah kita kasih perekat lem seperti ini, tidak bisa lari kemana-mana istilahnya, tidak bisa lepas. Bagian bawahnya kita kasih dulu sebelahnya, kita tempel lagi, terus baru kita tutup lagi pakai lem. Kawatnya ini berfungsi sebagai tulang istilahnya itu, biar tidak terjadi patah lagi istilahnya kalau
terkena tekanan dari kamrat atau rantai keteng. Dijamin aman karena saya sudah membuktikan hal yang seperti ini. Sudah saya lakukan berulang kali ketika karet bantalan kamrat ini mengalami patah seperti ini. Tidak sengaja patah karena mungkin terkena gesekan atau terkena benturan, atau mungkin terjatuh pas posisi kita membersihkan atau mengangkat barangnya. Saya sering mengalami hal yang seperti ini. Jadi bantalannya itu patah tanpa kita sengaja. Itu caranya, pokoknya mengakalinya seperti itu. Loh, nanti kawatnya apa tidak membahayakan kalau lepas, Mas? Tidak, itu karena di bagian kawatnya sudah kita kasih lem plastik steel, itu tidak bisa lari kemana-mana. Kalau tidak dilepas tangan, tidak lepas. Jadi kalau hanya tertekan mesin atau tertekan rantai keteng, itu aman. Maksudnya nanti rantai ketengnya kan posisinya itu berada di atasnya ini. Nah, ini di bawahnya ini masih ada blok boring yang menyangga atau sebagai tumpuan. Jadi bukan hanya ini yang main, tapi blok boringnya yang menahan. Ini hanya sebagai bantalan, lapisan dari blok boring itu tadi, supaya tidak bergesekan langsung sama bagian blok boringnya, sisi pinggir-pinggirnya maksudnya. Ketika nanti sudah kita lem, sudah rata seperti ini, kita rapikan pakai tangan atau jari kita celupkan ke bensin, terus kita ratakan pakai bensin biar hasilnya lebih rapi dan lebih enak dilihat lah istilahnya, biar seperti aslinya lagi. Nah, seperti ini kita celupkan dulu jari kita ke bensin, terus kita ratakan seperti ini. Ini hanya untuk merapikan saja, jadi biar tidak belepotan, permukaannya juga biar halus. Nanti kita menunggu kering dulu, paling sekitar 15-20 menit. Karena di bagian lem plastik steel itu tertulis 5 menit itu, tapi kalau cuma 5 menit masih kurang keras lemnya itu. Saya praktekkan itu. Kerasnya itu paling sekitar 20-an menit lah. Lebih juga lebih baik. Pokoknya nunggu keras dulu lemnya, baru nanti dipasang. Nah, seperti ini bentuknya. Ini sudah kita rapikan dan sudah kita lem. Bentuknya sudah rata. Jadi para sahabat semua, kalau sudah seperti ini sudah tidak khawatir. Sudah kita kasih kawat di bagian pinggirnya, bagian sininya sudah kita kasih kawat sebul. Bagian sampingnya kita kasih kawat rem. Ini hal yang seperti ini sudah saya buktikan berulang kali dan hasilnya itu aman, tidak terjadi apa-apa walaupun sudah bertahun. Maksudnya jangkanya sudah bertahun-tahun, motor masih tetap aman, tidak ada istilah patah atau lepas di bagian kawatnya. Jadi saya bisa berani jamin karena saya sudah membuktikan, saya buktikan maksudnya. Nah, seperti ini posisinya. Ini kan disangga atau di tumpuannya kan ada di blok boring ini, jadi aman walaupun posisi bekas patah itu, tapi menyangganya ini, tumpuannya ini kan dapatnya itu blok boring. Ini hanya sebagai lapisan saja atau sebagai bantalan saja dari rantai keteng atau rantai kamratnya ini. Nah, semoga sedikit share video ini bisa bermanfaat bagi para sahabat semua. Kita berjumpa lagi di kesempatan video yang berikutnya. Terima kasih.